Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu kepada kita hingga pada saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kaulan Karimah selaku dosen pengampu yang mengajar di EKM 5, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Semoga hari ini diberikan kesehatan, kemudahan agar video presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang telah diberikan dosen kita, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum melanjutkan isi presentasi yang akan kami sampaikan, langkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juri Panjaitan. Saya bertugas sebagai moderator dan akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan. Saya Nita Delia Rahmaraham sebagai presentator pertama. Nama saya Sultan Fakih Muhammad Lubis sebagai presentator kedua. Saya Tinur Risa sebagai presentator ketiga. Saya Septiani Rizka Fadilah sebagai presentator keempat. Terima kasih atas perkenalan yang telah teman-teman sampaikan. Langsung saja kita mulai materi yang pertama, penjelasan tentang konsep Pancasila sebagai sistem etika. Kepada presentator pertama, dipersilakan. A. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Konsep-konsep yang berkaitan dengan etika meliputi nilai, norma, dan moral. Jika konsep ini dihubungkan dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling menyempurnakan satu sama lain. 1. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika juga bisa dikaitkan dengan norma. Secara umum, hal itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu norma moral dan norma hukum. Norma moral yaitu berkaitan dengan tingkah laku manusia, yang dapat diukur dari sudut baik dan buruk, sopan dan tidak sopan, susila atau tidak susila. Sedangkan norma hukum adalah suatu sistem peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar, etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Etika umum. Digunakan untuk memperlihatkan asas-asas yang berdasar untuk setiap warga negara. 2. Etika khusus. Mempelajari asas-asas yang pada dalamnya terdapat hubungan dan beragam aspek aktivitas manusia, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Terima kasih atas penjelasan oleh presentator pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Kepada presentator, dipersilakan. 2. Pancasila sebagai sistem etika. Nilai-nilai Pancasila dikategorikan dalam norma-norma moralitas atau norma etika, sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu pula nilai-nilai Pancasila berkedudukan sebagai norma hukum, dikarenakan Pancasila diyakini sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bukanlah merupakan pedoman langsung yang bersifat normatif atau praktis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, yang meliputi norma moral maupun norma hukum, yang dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pancasila banyak terkandung nilai-nilai yang saling berhubungan, ketergantungan, dan tidak dapat dipisahkan. Begitupun dengan etika dan sistem-sistemnya dalam Pancasila. Terima kasih atas penjelasan dari presentator kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga. Kepada presentator, dipersilakan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika dimaksud untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam hidup diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan manusia seperti klasis spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut memberi perilaku manusia Indonesia dalam aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan. Yang ketiga, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin mati menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kesemuanya itu memperhatikan kepentingan dalam dan mendasarnya peran dalam kedudukan Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral. Terima kasih atas penjelasan dari presentator ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator keempat. Kepada presentator, dipersilakan. C. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Sebagai suatu sistem etika, Pancasila merupakan cabang filsafat yang silanya bertujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Akibatnya, etika Pancasila memasukkan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Perilaku masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kelima nilai tersebut di setiap waktu dan tempat. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia adalah sebagai rambu dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia agar sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila Pancasila, sehingga dapat tercermin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, ada beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pada sistem Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofische Grundslag atau Weltanschauung, yang dimana artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat pada masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. 2. Pada masa reformasi, sistem etika Pancasila dikelilingi oleh euforia demokrasi, terhisap ke dalam hiruk-pikuk perbuatan kekuasaan yang melanggar etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran moral politik adalah penganiayaan kekerasan atau maltreatment of force. Ada juga beberapa argumentasi tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika dari masa ke masa digambarkan sebagai berikut. 1. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik, sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkisme yang memaksa kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan demokrasi. Terima kasih atas penjelasan dari presentasi yang telah teman-teman sampaikan. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit kesimpulan dari materi hari ini. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung banyak nilai moral dan kebaikan. Oleh karena itulah, Pancasila dijadikan sebagai sistem etika.
Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika Pancasila adalah etika yang menjadikan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jika suatu perbuatan nilai-nilai dan meninggalkan nilai-nilai tersebut dapat dikatakan baik dan berlaku sebaliknya, Pancasila sebagai sistem etika memegang peranan penting dalam perkembangan bangsa ini, karena Pancasila membentuk pola pikir bangsa sehingga bangsa kita dapat dianggap sebagai bangsa yang bermoral dan beradab. Selesai sudah diskusi kelompok kami hari ini, saya harapkan semuanya mengerti dan paham apa yang telah kami sampaikan. Bila ada salah kata yang kami ucapkan atau tidak sesuai presentasi yang kami sampaikan, mohonlah kami untuk dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.